mungkin jarang dibahas ya. Jadilah orang yang layak diinvestasikan. Gitu. Karena kita selama ini sering bicara nyari permodalan, gitu kan, nyari pendanaan, ya. Tapi bagaimana dengan diri kita? Gitu. Kayaknya nih, saya harap bisa jadi tema lah. Ini ada beberapa guru saya ya, yang saya harus sampaikan sebagai penghormatan kepada mereka. Jadi kalau kita mau sukses bangun bisnis ya kita harus ahli dalam bisnis. Ya, kalau kata Abu Sauki, nggak punya uang itu sementara, tapi miskin itu selamanya. Ini adalah pelajaran mentalitas. Kalau Pak Happy Tenggoro mengajarkan dengan kompetensi, keahlian. Yang kedua, Abu Sauki mengajarkan tentang karakter. Ya, karakter. Nah, kenapa kita perlu bangun bisnis? Ini saya perlu review sedikit ya. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa itu bergantung pada jumlah pengusahanya. Semakin banyak jumlah pengusahanya, biasanya pertumbuhan ekonomi negara itu juga lebih baik ya. Ini dari Joseph Schumpeter. Ya. Jadi kita berbisnis itu dalam rangka membangun apa namanya membangun bangsa, membangun masyarakat. Ya. Bisa juga karena kita mengamalkan hadis Nabi ya, 9 dari 10 pintu rezeki itu berdagang. 9 dari 10 ya, berarti yang satu ini dibagi-bagi tuh. Dosen, saya nih dosen, dapatnya yang bagian dari satu. Tapi 9 dari 10 itu apa namanya? Berarti pintu rezekinya memang terbuka lebar gitu sebagai pengusaha. Kenapa mereka bisa jadi besar? Nah, kalau kita lihat sekarang pengusaha orang-orang terkaya, orang-orang terkaya di Indonesia, terkaya di dunia itu profesinya apa? Ya, ternyata bukan presiden gitu, tapi atau bukan pemain sepak bola, tapi profesinya adalah para pengusaha. Ya. Karena memang teorinya Nabi Muhammad begini, dan sampai sekarang ini belum terpatahkan, ya masih begini. Cuman pertanyaannya kenapa mereka bisa besar ya? Gitu. Kok bisa sih gede? Ya, karena mereka nggak membangun dengan dana sendiri, ya mereka bisa membangun dengan dana yang lain, ya atau pakai dana investor. Tapi sebelum kita bicara ke sana, kita harus punya karakter pebisnis, ya. Apa aja sih karakter kita sebagai pebisnis? Kalau kita menjadi pebisnis, yang pertama adalah kita harus berani. Karena seringkali saya ketemuin para UKM ini nggak berani, gitu. Nggak berani apa? Nggak berani jualan. Nah, ini karena lambang negara kita kan, bendera kita kan warnanya merah dan putih ya. Tapi tahu nggak artinya merah itu? Ya, merah artinya berani ya. Tapi kalau berani apa sekarang Pak Sri? Kita sekarang berani apa nih gitu kan? Belanda udah nggak berkuasa lagi di Indonesia. Ya. Nah, kita harus berani jualan. Ya. Kalau kita masih baru mulai, mungkin kita jualannya jualan produk ya. Tapi kalau kita mungkin sudah berada di level yang lebih tinggi, yang kita jual adalah perusahaan kita gitu. Makanya ada orang-orang yang bisnisnya itu jual beli perusahaan gitu loh. Ya, seperti itu. Makanya di depan kita harus punya clarity nih. Saya ini pebisnis. Saya harus jelas clear kalau saya ini pebisnis, saya bukan trainer. Ya. Coach Gali ngapain meskipun manggil coach? Tapi ya itu orang-orang manggil saya coach, tapi saya tidak menisbatkan diri saya sebagai coach. Saya adalah entrepreneur, saya pengusaha gitu. Saya mencari uang dari pengusaha gitu. Tapi di KTP-nya dosen, ya nggak apa-apa gitu. Tapi di diri saya jelas clear. Saya ini pebisnis. Saya bukan peminta-minta. Makanya nanti itu gini. Makanya saya bukan proposal planner ya. Yang kerjaannya ke sana kemari nyari bikin proposal, nyari dana CSR. Enggak. Saya bukan peminta-minta, saya pebisnis. Saya berjualan dan dari berjualan bisa produknya jasa atau barang, dari jasanya itulah saya dapat uang. Dari jasa saya. Dari kompetensi saya dapat uang, dari produk yang saya bikin saya dapat uang. Saya bukan peminta-minta. Saya bukan trainer, saya bukan motivator gitu. Dan ini harus clear di depan. Ya, ini mental. Kemudian kalau saya bisnis, mentalitasnya adalah harus win-win solution.
Saya win, Anda win. Ya. Apakah harus 50-50? Tidak harus. Tapi yang jelas kita harus win berdua. Kalau saya win, situ lose, nggak benar. Atau Anda, lebih parah lagi, Anda win, saya lose. Itu juga nggak benar. Ya. Nah, ini harus di depan kita harus punya mindset ini. Jadi ketika kita bisnis ini, kita mikirin, bukan sekedar mikirin diri kita, mikirin orang lain. Ya, kita punya partner bisnis, kita mikirin dia nggak? Ya, seringkali kita punya partner bisnis, partner kita nggak kita pikirin, ya nggak win-win, kita cuma mau win buat diri kita doang, tapi buat partner nggak win kita nggak peduli gitu ya. Nah ini nggak boleh seperti itu mental pebisnis. Kemudian memiliki mental kaya. Nah ini yang seringkali nih banyak para pengusaha tidak punya mental kaya, mentalnya begitu aja ya. Ya mentalnya mental apa? Ya kayak orang pedagang kantin di tempat saya gitu ya, di kampus saya gitu. Dari saya mahasiswa sampai sekarang ya jualannya gitu aja gitu. Ya nggak mati, tapi juga nggak gede gitu kan. Karena kenapa? Karena dia nggak punya mental kaya, nggak punya mental ingin jadi besar ya. Itulah bedanya. Ya. Nah, kita harus punya mental kaya, cara berpikir kaya, cara berpikir orang kaya, cara bermain orang kaya. Ya, harus bergaul dengan orang kaya juga gitu kan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kadang-kadang saya suka rada jahil gitu. Ya kalau kamu, mohon maaf ya. Kalau kamu udah kismin, jangan bergaul sama kismin juga. Kapan kayanya gitu, bergaulah dengan orang-orang yang lebih kaya, bukan karena apa-apa ya, karena kita pengen kaya gitu kan. Bergaulah dengan Bang Sandiaga, bergaulah dengan Khairul Tanjung, bergaulah dengan Abu Rizal Bakri, itu namanya kita sudah membangun mental kaya meskipun kita belum kaya. Ya semoga nanti di next Genpro meeting bisa kita undang tuh Pak, konglomerat super rich itu. Ya Pak Sri. Jadi kita juga bisa berdekatan loh, sebagai komunitas bisa berdekatan dengan para super rich. Bukan rich lagi, super rich gitu. Nah, ini mental kaya. Tadi bilang mental kaya. Sebetulnya mental kaya apa aja sih? Nah, tadi udah saya sebutkan sedikit. Yang pertama ya berani. Ya, banyak orang mau bisnis tapi nggak berani Pak jualan. Saya beraninya masak doang di dapur. Ya itu mah oke. Itu mah mental juru masak. Kalau kita berbisnis harus berani jualan, bukan karena kita nggak ada rasa takut, ya tapi paksa. Gitu. Sampai kalau bisa malu-maluin gitu jualan. Ya. Kadang-kadang nggak belas di WA aja nggak berani. Ya. Berani apalagi nih? Berani. Makanya nih sekarang bendera Indonesia merah dan putih. Apa artinya merah? Berani. Berani apa? Berani jualan. Berani negosiasi. Berani tanggung jawab. Udah nggak ada lagi tuh berani melawan penjajah. Ya itu dulu lah. Tapi sekarang redefinisi gitu kan. Kemudian apa nih? Jujur. Ya. Nanti saya bahas lagi lah tentang jujur ya, tentang Nabi Muhammad. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Mau belajar. Nah, ini sebetulnya sering nih di Genpro ya udah platinum, menyediakan fasilitas. Bang mau belajar. Ya karena tapi ya kadang-kadang kita ngapain sih ikut training dulu? Nggak ngerti-ngerti. Ya habis belajar training cuma dikumpulin PDF-nya tapi nggak dipraktekin gitu kan. Ya akhirnya jadi bingung gitu kan. The more you learn, the more you earn. Ingat pertumbuhan bisnis kita hanya akan tumbuh sebanding dengan pertumbuhan ownernya. Jadi kalau ownernya nggak tumbuh, ya bisnisnya akan segitu. Duit kita hari ini ya ilmu kita hari ini. Duit kita hari ini, ilmu kita hari ini. Makanya belajar terus untuk meningkatkan kapasitas. Nah saya ingat tukang Riza dulu ngasih nasihat ya. Teringat banget sih. Bangkrut itu mahal, belajar itu murah. Ya. Pada akhirnya Anda akan keluar uang juga, gitu kan. Ya kan? Mau keluar uang karena bangkrut atau keluar uang karena mendingan masih ada kepaksa atau nggak kepaksa, mendingan dia belajar lah. Ya, ya Abu Sauki sudah membuka diri, ada Bang Gos nih, Gos gitu membuka diri juga. Ya, silakan kamu belajar gitu kan. Ayo gitu. Kalau mau nanya ke saya juga boleh, siap, insyaallah gitu kan. Kemudian ya cari guru yang tepat ya. Kalau kita belajar bisnis ya, kalau belajar bisnis ya pastikan orang kita belajar bisnis bisa juga bagus, ya kan. Kalau kita belajar branding ya mana hasil ini branding dia. Kalau kita belajar tentang finansial ya apa namanya ya dia juga ada kredibilitas di situ ya macam-macam ya. Nah, banyak lah ya, senang membaca, sabar, persisten, gigih ya. Kemudian hubungan dengan keluarga juga baik ya. Ini namanya mental kaya nih. Kadang-kadang kita pengen kaya sendirian, keluarganya terlantar ya. Suaminya banyak duit, istrinya sengsara, anaknya susah, ibunya nggak ngerasain. Saya pernah kejadian di keluarga saya ada gitu, bukan keluarga orang, keluarga saya.
ya. Anaknya kaya raya, om saya, tapi adiknya, kakaknya, orang tuanya yang nggak ngerasain, gitu kan? Itu juga nggak benar, ya. Dan lain-lain lah. Ya. Ini normatif lah ya, ini udah mental kaya. Tapi intinya dengan kita punya mental kaya, pebisnis yang punya karakter bisa mengalah. Yang punya karakter, kalau dia bangkrut itu yang hilang cuman duitnya, ya. Tapi karakter nggak pernah bisa hilang. Kalian nggak pernah bisa hilang. Itulah makanya saya senang dengan kisah Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf itu miskin, dia orang kaya terus jadi miskin. Dalam 2 minggu dia hijrah ke Madinah, dia miskin. Tapi nggak lama ketika dia sampai Madinah, nggak bawa apa-apa. Yang penting tunjukkan aja di mana pasar, nggak lama ya kaya lagi. Jangan, nggak lama ya kaya lagi. Ya, selama masih ada trust dia bisa bangkit kembali. Makanya tadi saya bilang harus dapat dipercaya, harus ada trust. Ya. Orang itu harus trustworthy, bisa dipercaya. Produknya bisa jadi gagal, tapi orangnya tidak pernah berbohong. Gitu. Saya misalnya punya usaha, boleh saja murid saya tidak lulus, tapi promise yang saya janjikan kepada siswa bahwa akan mendapat pelayanan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, X, Y, Z itu dipenuhi, gitu kan? Resultnya ya urusan Allah, urusan dia. Tapi semua yang kita promise, semua yang kita janjikan harus dipenuhi. Kalau perlu lebih, gitu. Itu namanya kita bangun trust, ya. Boleh saja hasilnya, ya. Maka kemarin saya bilang, Pak, temanya apa ya? Ini aja deh yang jarang orang bahas, ya, be investable, ya. Agar kita menjadi orang yang dari mana sih? Nah, inilah kita belajar sama Nabi Rasulullah, ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu gelarnya Al-Amin. Ada yang tahu apa artinya Al-Amin? Dapat dipercaya. Dipercaya apa tuh, Bu? Kejujurannya, Jujur doang. akhlaknya, semuanya. Yang Apa? empat sifat Nabi. Sidik, Sidik, fatona, amanah, amanah, fatona. pamit itu. Iya, Apa hubungan sama bisnis, Bu? Nabi Muhammad itu sering banyak disalahartikan. Banyak orang-orang yang mengatakan Rasulullah tuh meninggal nggak punya harta. Dia memang dia nggak punya harta. Tapi pertanyaan saya, apakah Rasulullah orang miskin? Ya, Pak Sri. Apakah Rasulullah Nabi Muhammad orang miskin di masa tuanya? Enggak. Rasulullah itu orang kaya. Salah kalau kita nganggap saya pengen hidup sederhana, miskin seperti Rasul. Enggak, salah itu, salah ayat saya bilang. Rasulullah itu orang kaya. Rasulullah nggak punya harta karena pilihan hidupnya, bukan kepaksa. Ya. Dari muda, dari kecil dia udah orang kaya. Dia dirawat oleh Abu Talib, ya kan? Keluarga terpandang, bukan keluarga ecek-ecek gitu, penjaga Ka'bah, ya kan? Kemudian dia menikah, ya, hadis-hadisnya berapa maharnya? 200 unta, ya. Ada yang bilang lengkap dengan isinya, ada yang ya pokoknya 200 unta. Tinggal dihitung aja harga unta berapa, Pak. Sekarang berapa kira-kira unta? 50 juta, 60 juta. Kali 200, ya. Udah 10 miliar. Ada nggak kira-kira pemuda saat ini menikah umur 25 tahun, maharnya 10 miliar? Kayaknya saya belum ketemu tuh. Mungkin ada ya. Anaknya Khairul Tanjung kali ya, atau anaknya Abu Rizal Bakri, mungkin ada. Tapi saya belum pernah ketemu. Ya. Artinya Rasulullah itu orang kaya. Sampai dia jadi nabi, masih kaya. Tapi kok di masa tuanya? Iya, karena Rasul akhlaknya, Pak. Kalau dipuji, ya Rasul, kamu punya sorban bagus banget. Gitu kan. Oh ya, kamu suka? Suka Rasul. Ini saya kasih. Ya Rasul tuh begitu. Sehingga barangnya habis. Kalau kita coba, begitu nggak, Pak? Ya Rasul, Pak Sri ini kayaknya motornya bagus nih, Pak Sri. Oh iya, siap. Kalau kita ngikutin akhlak Rasul gimana? Pak Gali mau nggak? Gitu. Tenang, Pak Sri juga belum sampai level itu gitu kan. Rasulullah tuh begitu. Karena gaya hidupnya begitu, akhirnya hartanya nggak ada. Tapi kalau pertanyaan, apakah Rasulullah orang miskin? Enggak, Rasulullah itu bukan orang miskin, Rasulullah itu orang kaya.
ya, tapi dia milih bagi-bagiin, ya. Begitu. Kita jangan salah membaca. Makanya juga apa arti al-amin? Orang cuma memaknai al-amin itu adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya apa? Rasulullah itu orang yang ahli dagang, ahli ibadah. Ya, kalau zaman sekarang ahli dagang berarti kalau dia dagang, dagangannya tuh untung. Dan kenapa saya bilang investable? Rasulullah tuh al-aminnya adalah dia dipercaya kalau orang nitip dagangan, orang invest sama Nabi Muhammad, untung dagangannya, balik duitnya. Jadi kalau saya kira-kira ini saya hidup di zaman Nabi nih. Ayo Rasulullah Muhammad, kamu mau mana? Saya mau dagang ke ini. Saya titip dagangan saya ya ke kamu ya. Oh siap gitu kan. Nanti kamu tolong jualin ya. Ya, kata Rasul, kamu minta duit berapa? Minta dapat balik berapa? Ini harganya 100. Nanti kalau laku saya minta 120 ya, kamu balikin. Siap. Kamu boleh jual bebas. Ya udah. Rasulullah kemudian jual ke Syria, jual ke Yaman, ke Hadramaut, ya kan? Ke sana kemari. Dan di sana laku. Dan dia jualin dagangan orang-orang itu. Padahal kan Rasul punya dagangan sendiri. Bisa nggak dia nggak jualin? Bisa. Atau kalaupun laku, bisa nggak dia tilep uangnya? Orang nggak ada WA, ya kan? Dia bilang aja, dagangan lo rusak men, robek nih dijual, hilang di perjalanan. Bisa nggak Rasulullah bilang gitu? Bisa. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Siapa investor utamanya? Khadijah binti Khuwailid. Dan saya yakin nggak cuma Khadijah. Pasti yang lain juga ikut nebeng dagangan. Dan setiap kali nebeng dagangan ke Nabi, nah balik untung itu. Makanya Rasul tuh gelar alamin itu di situ. Orang investasi barang dagangan, orang investasi bisnis sama Rasul untung. Rasulullah itu menguntungkan para investornya. Gitu. Ya. Makanya kenapa bisa begitu? Karena dia punya kompetensi ketika dijualin barang, ya kan ada ceritanya. Rasul engkau kalau Muhammad kalau jualin barang kayak gimana? Ya saya ini ada karpet nih. Saya modalnya 100 dinar. Terserah kamu mau ngasih untung saya berapa? Saya kasih 150 boleh? Oh siap. Rasul begitu. Kita kan nggak ngikutin cara dagangnya. Ada nggak misalnya? Pak, saya juga belum bisa begitu gitu loh. Ini Arab-Arabi Pak Gali berapa nih modalnya? Wah, saya modalnya sekian. Terserah kamu ngasih saya untung berapa. Saya juga belum sampai level itu level Nabi itu. Tapi boleh kalau kita mau pakai ya. Ya silakan aja dicoba gitu kan. Rasul kayak begitu dagang. Ya. Udah dagang kayak gitu akhirnya untungnya banyak. Untung banyak dibawa balik, dibagi-bagi ke yang invest ke dia. Ya kan? Makanya Rasul punya keahlian. Kenapa orang nitip ke Muhammad? Kenapa nggak nitip ke yang lain? Yang lain kurang jago dagangnya, Pak. Mendingan saya invest di Muhammad. Itu. Nabi Muhammad punya kompetensi ahli marketing yang hebat. Selain itu, dia juga ahli ibadah, attitude-nya baik. Nah, itulah asal mulanya al-amin. Bukan sekedar jujur saja, tapi dia membuat orang sekitarnya untung, selalu menguntungkan investor karena beliau punya kompetensi, ya kan? Punya kompetensi, punya attitude yang baik ya. Kalau zaman sekarang ya skill dan attitude. Ya. Kemudian apa nih? Nabi Muhammad tidak berbohong, ya nggak bohong. Nah, itu yang satu ini apa namanya ya susah lah ya. Zaman sekarang kita juga susah gitu ya. Gimana? Pastilah kadang-kadang bohong gitu. Yang kita beristighfar, nauzubillah min zalik gitu kan. Nah, tapi Rasul enggak. Nah, apalagi nih syarat invest. Nah, jadi makanya Rasulullah itu adalah orang yang investable. Kalau kita ngaku diri kita layak diinvestasikan, bisa nggak kalau ada orang invest ke kita itu, investor kita balik duitnya? Teorinya balik, Pak. Nanti begitu harus ngasih bagian ke investor gimana? Wah, dia yang capek kan saya gitu kan, masa dia dapat gitu. Waduh, yang kita harusnya untung kita bilang rugi, itu dia jadi bohong deh. Nabi Muhammad nggak begitu. Dia untung ya dibilang untung, berapa gitu. LPJ-nya jelas gitu. Nah, sebagai pengusaha yang bisa layak diinvestasikan, uang kita ini mindset utama ya. Uang bisa hilang, tapi nama baik nggak boleh hilang. Ya, makanya tadi uang saya boleh hilang, tapi nama baik saya nggak hilang. Saya pernah ada job yang saya tahu bakalan rugi, tapi saya tetap selesaikan pekerjaan itu. Dan benar terakhir tidak dibayar. Ya. Akhirnya
Tapi ketika nggak dibayar, saya bilang yang hilang uang saya, tapi nama baik saya tidak hilang. Maka yang nggak ngebayar itu sampai sekarang, kalau ketemu saya nggak ada beban. Dia yang ada beban, gitu. Uang saya bisa hilang, tapi nama baik saya tidak hilang. Atau kalau kita jualan ya tadi ya kita punya produk, saya punya bimbel gitu kan, bisa nggak dia nggak lulus Pak? Ya bisa. Produk kita bisa jadi gagal di market ya, pun jangan banyak gagal. Tapi trust-nya tidak hilang. Apa yang saya janjikan sama Anda akan saya penuhi. Kamu akan dapat pelayanan A, pelayanan B, pelayanan C, dapat goodie bag ini, dapat souvenir ini, saya penuhin semua. Ternyata nggak berhasil, ya sudah, itu lain cerita, ya kan? Tapi saya serius, gitu, ya. Oke ya. Kemudian, nah makanya tadi saya bilang bangun trust. Trust itu ada nilai ekonominya Pak. Economic of trust, the economic of trust. Kalau biayanya turun, tapi kalau trust pun biayanya, ya. Kalau bisa balikinnya lebih, bukan riba Pak. Ya bukan kalau kita ngasih hadiah, enggak. Rasul tuh kalau minjem duit Pak, 10 dirham gitu, dia balikinnya tuh 12, 11 gitu. Sebelum diminta Rasul begitu akhlaknya kalau dia ngembaliin. Kalau kita kan susah, udah ngembalikin udah lama, ngepas lagi, kan nilai uangnya beda gitu. Nanti kalau dipungut lebih riba. Padahal bukan begitu. Makanya kalau saya minjem duit, saya langsung akhlaknya, nanti saya balikin lebih ya sebelum dia minta. Karena kalau dia minta jatuhnya jadi riba. Gitu. Itu akhlak Rasul tuh. Tapi kalau kita pemberi pinjaman, emang saya bilang nih dalilnya lain lagi. Kalau pemberi pinjaman ya maafkanlah saudaramu, ikhlaskan. Kita kan suka kebalik-balik ya. Ayat saya bilang bukan ayatnya salah, tapi kebalik pakai ayat gitu. Ayat peminjam dipakai, ayat debitur dipakai kreditur, ayat kreditur dipakai debitur, gitu. Balik-balik. Gitu. Nah ini economic of trust. Kalau kita dipercaya, makanya kalau kita udah dikenal ya, kita sama supplier, kita dapat trust dari supplier, biayanya turun kan Pak? Bisa dapat promonya lebih banyak, ya kan? Terus apa lagi? Pembayaran bisa ditempo, ya kan? Kan lumayan itu. Ini bisa dapat diskon lebih besar gitu. Ya. Jadi orang udah percaya. Klien juga kalau udah tahu kita, trust dia bisa order lagi gitu kan. Dapat duitnya lebih banyak ya. Tapi kalau trust kita turun, dampak apa? Biayanya lebih mahal. Itulah kenapa kalau kita baru buka jalur ya, kok susah sih dapat diskon dari supplier? Ya iyalah, dia nggak kenal Anda, dia nggak punya trust sama Anda, ya kan? Kalau dikasih potongan, dikasih tempo, ntar kabur lagi gitu kan. Nah, ongkosnya jadi mahal tuh. Jadi karena tidak ada trust. Nah, di Indonesia ini masalahnya low trust society, kita nggak saling percaya satu sama lain. Bahkan sama ikhwas sekalipun nggak percaya. Ya. Masuk saya juga kadang-kadang. Yang bikin duit hilang tuh banyak kan ikhwah gitu kan, kader dari partai tertentu gitu. Itu bikin duit hilang gitu. Ya akhirnya kan menimbulkan low trust ya. Tapi ya kita harus berlatih nih. Kita jadi orang-orang yang layak dipercaya. Kenapa? Ya, karena panutan kita Rasulullah itu orang yang layak dipercaya. Kalau kita pedagang menggunakan Rasulullah sebagai role model, ya Anda harus bertingkah seperti Rasulullah. Bukan sekedar nggak bohong, tapi Anda punya kompetensi, punya keahlian ya dalam bisnis ya. Nah, apalagi kita nih investor nih. Ingat Pak ya, investor invest on people, not product. Jadi kalau saya mau invest sama orang, yang saya lihat siapa nomor satu? Bukan produknya, orangnya. Orangnya ini kira-kira kalau gue invest ke dia balik apa enggak ya? Orangnya jujur sih, tapi dia bodoh kalau jualan. Ambiar terus, gitu kan? Wah, nggak jadi juga. Berarti dia nggak punya kompetensi. Atau ini orang jago banget nih jualannya, hebat nih. Tapi Pak, riwayatnya tukang nipu di mana-mana, suka bohong. Jago sih jago, tapi bohong nggak mungkin balik uang Bapak. Ya nggak juga. Udah kedengeran itu. Makanya antum kalau ikhwan nih pada jualan nih, kalau punya urusan utang piutang, itu pada bayar. Ya. Karena kalau enggak, pasti ceritain tempat lain. Ya saya aja cerita. Ini ada orang nggak bayar saya ceritain. Ya, itu kan merusak kita sendiri gitu. Ongkos kita jadi mahal gitu. Dan ini nggak jauh beda dengan perbankan. Kalau kita ke bank itu ada yang kalau kita minjem duit ada yang namanya 5C of credit. 5C
dari kredit. Ya, yang pertama adalah karakter, kolateral, jaminan, capital, capacity, condition. Dan saya nanya sama orang Bang berapa kali. Yang lo lihat pertama kali kalau lo meminjemin duit adalah apa? Dari 5C itu. Karakter Pak nomor 1. Oke. Orang itu makanya kita dicek tuh BI checking ya, Slack OJK untuk apa? Lihat karakter orang ini nih, pernah nggak ngemplang duit, ya? Pernah nggak ngutang sama bank nggak bayar gitu kan? Udah call 5 gitu kan, kabur gitu. Ya, itu yang dicek apa karakternya. Karakter kita tuh penting. Makanya jangan sampai nama kita tuh rusak, ya. Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti, jangan tahu yang terjadi apa. Kalau nggak bisa bikin produk ya nggak bisa bilang. Kalau mau ngebrokerin bilang gue yang brokerin gitu kan, ya. Tapi dia nggak bisa bikin. Jangan sok tahu gitu. Akhirnya apa? Karakter Anda rusak. Kalau karakter Anda rusak, yang terjadi apa? Ya orang kehilangan kepercayaan sama Anda. Ingat Pak, kalau kita udah nggak punya duit apapun, yang bisa kita gunakan untuk jualan cuma satu, trust. Makanya trust itu jangan sampai hilang. Ya. Nah, ini biasanya kita ngomongin ini karena dalam rangka mencari pendanaan eksternal. Ya, mencari pendanaan eksternal. Nah, tapi seringkali kan orang ini para pengusaha ini, mana apa masalahnya Anda? Oh, ini Pak, nggak ada permodalan, nggak ada modal. Padahal Pak ya, saya belum tulis ini. Duit itu banyak tak terhingga. Melayang-layang di langit. Tapi nggak mendarat ke rekening kita. Kenapa? Ya karena kita nggak dipercaya. Ya kan? Nggak dipercaya. Ini saya misalnya tinggal di Kota Depok nih. Kota Depok, kalau kita dulu aman anak-anak ya, kita ngeliat pesawat gitu kan teriak-teriak. Wah pesawat, minta duit dong gitu ya. Tapi kalau kita cairkan di Kota Depok, berarti kan pesawat sumber duit ya. Kira-kira kenapa di Kota Depok nggak ada pesawat, Pak Sri? Kenapa nggak ada pesawat Boeing gitu mendarat? Padahal di Tangerang ada. Kenapa? Nggak ada bandara di Depok. Nah itu, karena nggak ada bandaranya. Bener. Orang Tangerang menyiapkan bandara. Ya, cepet tapi murah. Tapi di sana ada bandara. Mau cepet cepet apa? Cepet tapi mahal. Oh. Ada yang bocor. Ya, tadi di mana? Ya artinya kalau kita ingin didarati pesawat jumbo jet, kalau kita ingin didarati uang banyak, ya kita nyiapin dong landasannya, gitu dong. Ya, kalau kita mungkin nggak, kalau kayak di pilot nih Boeing gitu kan mendarat di Kota Depok, wah dia nggak percaya bandara aja nggak punya, gitu kan? Gimana gue mau mendarat, gitu kan? Saya ke Tangerang aja lah, gitu kan? Dan bandaranya oke, gitu. Ya. Artinya duit itu banyak melayang-layang di langit, cuman kita nggak bisa cara ininya, cara ngaksesnya, ya kan? Coba aja kita senderan Pak di samping bank gitu. Padahal di belakang bank itu banyak duit, bisa nggak kita ngambilnya? Ya nggak bisa, karena bank nggak percaya sama kita, ya kan? Nah, makanya kita nyari pendanaan eksternal. Ingat, ini nggak mungkin kita kalau waktu kecil kita bisa MBSD, tapi sampai besar nggak bisa. Pasti kita butuh pendanaan eksternal. Bisa bentuknya utang, bisa bentuknya investor, ya. Jadi, nah, cuman seringkali sebelum kita nyari investor, yang harus kita punya adalah mental yang benar, ya. Saya kalau pas nanya, Pak, saya nyari permodalan. Oke, pertanyaannya kamu siap nggak balikin dana investor? Nah, ini banyak yang nggak siap nih. Ya kalau saya invest ke kamu 100 juta, kamu siap balikin nggak? Gitu. Balikin Pak, berapa? Ya 10%. Udah gitu yang dibayar cuma 10%-nya doang. Pokoknya nggak balik, ya kan? Itu masih bagus. Kadang-kadang udah hilang tuh. Apa? Muntaber gitu, mundur tanpa berita gitu kan hilang. Gitu. Nanti kalau ditanya, kan saya invest 100 nih, kenapa kamu nggak balik? Ya, Bapak kan tahu sebagai pengusaha kan siap ngerti risiko ya Pak. Iya, saya ngerti risiko, duit saya bisa hilang. Cuman saya nggak siap kalau kamu sembarangan nggak amanah sama uang saya gitu kan. Seperti itu. Nah, itu makanya harus punya mental sungguh-sungguh ngembaliin dana investor atau kreditor. Ini sebelum kita nyari permodalan. Ini dulu harus punya. Ya.
Kedua, tadi saya bilang, usahakan mengembalikan lebih. Nah, mengembalikan lebih artinya apa? Usahakan memberikan keuntungan pada investor kita. Seperti yang Nabi Muhammad lakukan. Nabi Muhammad diinvest balik untung orangnya. Ya. Makanya orang seneng. Orang seneng investasi. Bisa jadi yang invest ke dia nggak cuma yang muslim-muslim aja, nggak cuma Khadijah doang. Gitu. Jangan-jangan Abu Jahal bisa ikut investasi sama Nabi Muhammad. Jangan-jangan ya. Nah, apalagi kalau kita mendapatkan pendanaan dari luar, ya risiko sebaiknya diberitahukan ke investor. Jangan maka tadi saya bilang kita jujur, ya dapat dipercaya. Kita apa adanya risiko. Saya kalau invest di bisnis kambing apa Pak? Ya kambingnya mati semua, atau kambingnya dicolong orang, gitu kan? Saya kasih tahu tuh, gitu. Jangan sampai enggak, sehingga investor siap, gitu secara mental. Kalau nanti jadi, ya bukannya pengen duitnya hilang, tapi apa namanya, kita punya tanggung jawab lah, gitu kan. Tapi saya sekarang udah TBK, banyak orang yang invest ke saya, ya saya punya tanggung jawab secara moral untuk mengembalikan investasi mereka, ya kan? Gimana caranya? Dengan memperbaiki kinerja perusahaan, jadi mereka bisa dapat dividen, sahamnya bisa naik, gitu kan? Seperti itu. Dan juga, nah ini sering kali kemarin saya dimintain, Pak, oh nggak buka invest tempat ini, usaha ini, gitu kan? Berapa nilai investasinya? 1 miliar, Pak. Oke, 1 miliar. Ya. Terus, gimana kalau bisnis kamu gagal? Tapi ini Pak, belum pernah ada sih, gini-gini. Ya, saya cuma nanya, saya invest 1 M kamu nih. Kalau kamu gagal, ada peraturan pemerintah lah atau apa, gimana pertanggungjawabkan terhadap uang 1 miliar yang saya store? Diem tuh. Mana ya? Ya udah risiko Bapak. Ya, kalau 10 juta saya hilang ikhlas. Tapi kalau 1 miliar saya belum sampai tuh. Saya ikhlas. Ya kan? Mungkin ada orang lain yang udah lebih gede ikhlas. Nah ini yang sering kali orang nggak bisa jawab. Kalau orang kata invest tempat saya bilang, ini rahasia ya. Kalau Bapak invest tempat saya selama 5 tahun nggak berhasil, separuh ntar saya balikin duitnya. Jadi dia nggak total loss. Nah kebanyakan orang itu diinvestasiin tuh hilang semua, gitu. Ya, makanya saya punya investor. Alhamdulillah investor saya udah kembali duitnya, udah balik modal. Dan ingat Pak, kalau investor itu bahagia, happy investor, itu dia ngajak investor lainnya lagi. Makanya kita harus punya mental sungguh-sungguh ngembaliin. Jangan nyari-nyari alasan buat nggak ngembalikan duit. Ya. Itu punya mentalitas seperti itu. Makanya ini yang seringkali kurang ya dari para ikhwah gitu ya, para pengusaha muslim, ini yang kurang nih gitu. Makanya kenapa mungkin kurang memahami pelajaran dari Nabi Muhammad, atau seringkali mungkin salah memaknai ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipandangnya orang miskin, padahal bukan. Nabi Muhammad itu bukan orang miskin, Nabi Muhammad orang kaya. Ya, cuman dia memilih jalan hidup itu. Jadi beda kalau kita misalnya nggak punya duit, miskin, itu kepaksa. Terus nyari-nyari alasan. Ya, nanti biar mulia karena saya berbisnis dengan Allah, Pak. Wah, lebih keren lagi. Padahal bisnis dengan Allah itu mahal. Investasinya itu mahal banget, Pak. Bukan murah. Ya, Pak Sri, bisnis dengan Allah itu investasinya bi amwalihim wa anfusihim. Ya, amwal dengan harta dan jiwa, ya, karena Allah akan bayar dengan surga. Gitu. Justru mahal itu investasi sama Allah. Ya menurut saya ya. Baik, saya rasa cukup Pak Sri dan teman-teman, semoga bisa manfaat. Silakan nih kalau ada tanya jawab. Siap. Terima kasih banyak Pak Gali. Mohon maaf nih beda-beda tempat karena nyari sinyal juga ya. Iya, saya juga. Ya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan sahabat pejuang. Ada yang bertanya, di sini banyak para pengusaha nih, Pak Gali. Alhamdulillah kita dapat inspirasi yang cukup besar. Mindset itu sangat penting sekali ya. Silakan dari sahabat pejuang yang ingin bertanya ataupun sharing diskusi terkait dengan usahanya, dipersilahkan. Di sini juga ada dari beberapa wilayah ya yang gabung. Dipersilahkan, bisa raise hand ya. Tadi ada Bu Is ya, dari Sukabumi. Bu Is, apa kabar Bu Is?
Bukan Bu Is, Oke. Bu Ice, Pak. Pak Sri, apa Ya, Bu kabar? Is. Baik. Ini kebetulan ada Pak Galis juga, ini beliau pakar di usaha ini, Bu. Silahkan bisa sharing diskusi, Bu Belum Ice. pakar Iya. banget. Ya, alhamdulillah banget. Ini tadi juga baru ngelihat apanya tuh webinarnya, karena kebanyakannya pas saya lihat investable, ya itu emang yang lagi kami butuhkan kan lama ini ya Pak Sri. Udah sempat konsul juga dengan Pak Sri dan Coach Gojali juga ini, Pak Gali, salam kenal dari Ibu Ice Kabupaten Sukabumi. Jadi saya kerja online di kantornya di Makassar. Saya sendiri domisili di Sukabumi. Usahanya itu trading hasil bumi. Kalau untuk materi yang barusan sih yang mau ditanyakan tadi yang disampaikan Pak Gali itu mengenai sebentar, yang tadi misalnya invest 5 tahun, terus misalnya bisa balikin setengahnya. Nah itu lebih detailnya seperti apa Pak? Itu kan artinya uang investornya tidak kembali gitu. Maksudnya tidak kembali utuh. Ya memang, tapi kan investor nggak total loss, Bu. Ya, Hmm, makanya saya bilang, kita punya tanggung jawab nggak gitu sama investor. Kan, tapi saya bukan mau ngembalikin, makanya ketika dapat duit ya kita berusaha keras semaksimal mungkin gitu untuk iya, apa untuk namanya memberikan yang keuntungan. terbaik. Nah, kalau minimal invest itu sebenarnya ada ketentuannya nggak Pak? Berapa lama Nggak ada sih. Tapi biasanya kalau investor ini, minimalnya gitu? kalau investor beneran, Nggak langsung ambil kayaknya ya, muterin dulu gitu iya. Makanya harusnya. kalau kita cari investor, Bu, carilah investor yang ngerti bisnis juga, yang bisnismen juga. Mohon maaf ya saya bilang. Banyak teman-teman tuh nyari dana dan dananya cepet, investor tuh nyarinya pensiunan ASN, pensiunan BUMN, gitu. Iya, Akhirnya apa? Mereka kan biasa terima gaji tuh, iya. biasa terima gaji, duitnya dipindahin ke ibu 1 miliar, tapi ibu jangan lupa tiap bulan nanti store 20 juta gitu. Nah Terus dia itu pindahin yang beri gaji tuh. Wah, itu bukan investor yang kejadian. baik. Iya, memang itu pertama. Kedua, ini yang baru terjadi. Kemarin kita kerjasama. Nah, beliau itu dapat dananya dari bank, Pak. Jadi ada mungkin seperti sukuk gitu ya. Jadi sistemnya per PO. Ternyata mengalami kerugian kan. Nah, terus akhirnya dengan hitungan juga tidak jelas, kita pun juga tidak dapat apa-apa, kemudian ada yang masih harus kita bayar, tapi dia sudah bisa mengembalikan itu uang yang dia pinjam di bank. Seperti itu, Pak. Apakah di awal perlu juga ada lawyer gitu untuk perjanjiannya seperti itu? Loh, ibu sebagai siapa? Maksudnya? Sebagai ini apa ya, pengelola. Ibu punya bisnis. Iya, kan kita trading hasil bumi. Jadi Ya. kan kita jual kopra, kita tawarkan investor, ada yang mau invest dengan ketentuan awal sih dia minta fee gitu. Terus kemudian dia ketakutan merugi, akhirnya dia minta bagi hasil atau gimana nanti. Sampai kita tuh ya udahlah yang penting jalan dulu, yang penting kita ada lebih berapa gitu kan. Nah, pada kenyataannya kemudian terjadi ya ini nggak tahu ada bohongnya di mana gitu ya, tapi memang itu mafianya banyak di situ sampai kopranya itu yang kita berangkatkan bagus, begitu sampai sana tuh jadi jelek gitu, susutnya banyak dan lain sebagainya. Karena kita juga nggak mendampingi di situnya. Nah, itulah terjadi ada beban-beban biaya yang akhirnya kita yang nanggung gitu, Pak, seperti itu. Kalau dia investornya itu harusnya bisa nanggung proporsional ya. Tapi kalau Iya. dia udah nanggung, udah nyerahin duit belum gitu. Nah, itu kan uangnya langsung ke dia tuh pembayaran. Kalau kejadian seperti itu kami ininya gimana ya? Karena Jadi memang nggak ada klien bayar ke ini. dia, ibu nanti di sisanya kalau masih ada Iya, duit. iya kayak gitu. Karena kita memang sedang membutuhkan dan ya udahlah jalan dulu aja gitu. Iya, karena ibu nggak pegang kontrol keuangannya. Iya sih, memang. Nah, itu tadi masalahnya di kompetensi. Nah, di ibunya mungkin kurang paham dalam ini, akhirnya
ada celah. Ada celah, iya. Ya, Sebenarnya bukan gitu sih Pak. Kita kan kerjasama udah cukup beberapa bulan ya. Ada beberapa investor juga. Cuman untuk yang ini karena banyak kekhawatiran dan kita memang sedang membutuhkan, akhirnya kita agak longgar gitu soal itunya. Nah, untuk kedepannya seperti apa gitu dan memang ada juga ya kita pikir karena dia dananya juga dari bank juga gitu. Akhirnya ada keterbatasan waktu kan, bukan dana pribadi. Terus cuma satu, jadi nggak diputerin lagi. Sebenarnya kan ketika rugi di sini, kalau misalnya dilanjutkan kan ada kemungkinan bisa menutupi yang sebelumnya kan seperti itu. Mungkin itu di awal kali ya harus dibicarakannya. iya, mungkin dia juga udah ada cicilan bank segala macam yang harus dia bayar. Itu dulu harus ditutup. Kalau misalnya ada beban biaya yang akhirnya harus kita tanggung itu Beban gimana? itu harusnya dikurangin dulu. Iya kan? Karena kan seperti dia nih ada biaya perjalanan ke Makassar. Kemarin saya minta di open aja kan. Kita bentuk grup investor gitu ya. Setiap apa tuh step by stepnya beli ini, beli segala macam kebutuhan ke pengiriman jadi Minta dibuka duit di ke situ. siapa? Kenapa? Minta duit ke investor setiap kali mau. Iya, karena saking dia takut. Karena kan kalau kopra itu biasanya sistem timbang bayar. Takutnya memang banyak kejadian termasuk kita juga pernah kena tipu kan. Kayak gitu dan belum selesai sampai hari ini permasalahannya. Jadi ketika misalnya udah ditimbang, udah ketahuan baru dia bayar. Jadi repot banget lah kayak gitu. Tapi kita usaha jalanin seperti itu. Nah, untuk kedepannya tuh terus untuk prospek investor juga kita udah cukup banyak gitu. Cuman ya memang mungkin belum rezekinya. Investnya invest ini doang ya, invest duit aja ya. Masuk dalam, kalau bisa kita nyari investor, Bu. Jangan cuma uangnya. Eh, Misalnya Gitu. gimana Pak? Ya kayak tadi, kenapa kalau kita pensiunan PNS atau BUMN, seringkali mereka punya uang banyak, tapi kalau kita dapat dana dari mereka, kita cuma dapat duit doang. Kalau Mm-mm. bisa, carilah investor yang bukan dapatnya duit aja, tapi dapat juga ilmunya, dapat juga networkingnya, dapat Oh, juga iya. timnya, Iya, gitu. iya. Nah, tapi juga ada juga bad coach, ada Mm-mm. juga coach-coach yang menurut saya bukan yang baik ya. Dia kebalikannya, dia nggak nyetor duit, tapi Dia pengen tim kita tapi malahan. tapi dapat bagian gitu kan, ya modalnya ludah. Hmm, Nah, ada lagi gini Pak, kemarin itu itu juga dia mah kebalik juga. uangnya banyak tuh. Dia tawarin invest, tapi kita harus pakai nama dia. Terus jadi dia yang mengatur tim kita gitu. Akhirnya kita nggak jadi ambil, padahal sampai Dia proporsinya dilihatin. berapa? Kenapa? Dia proporsinya berapa? Eh, jadi tuh akhirnya terbalik. Jadi Ini kita yang investor project pakai apa investor bisnis? project sama bisnis gimana Pak bedanya? Ya kalau investor project berarti per project itu kelar ya udah. Oh, Kalau eh, investor bisnis, saya punya bisnis nih. Projectnya bisa A, B, C, D, E, dia masuk. Dia akan oh, ada di setiap project kita. per Gitu. project sih, per Berarti ini project. investor project. Iya, akan lebih aman Ya, begitu. Maksudnya kalaupun beban pembiayaan juga istilahnya overhead semuanya itu nggak apa bisa ditanggung juga, dia Bu. gitu. Cuman paling nggak Ibu punya kontrol finansial juga. Kalau ini kan berarti Ibu nggak punya kontrol finansial di tangan dia ya kan? Gitu Iya, waktu bikin rekening misalnya, rekening bank itu bisa dibikin joint end berdua, hanya bisa iya, keluar iya. kalau ya dua-duanya mau Kedua-duanya usaha. yang dan ya Nah, pakai dan kan, bukan yang atau. betul. Jadi dia juga nggak bisa pakai gitu, duit taruh situ, Iya, iya betul-betul perbankan. untuk Gitu. antisipasinya. Iya, Heeh. iya mungkin. Ya nanti deh kalau dilanjutin konsulnya. Project Mungkin Ya, yang nanti. berikutnya, Bu. Iya, sepertinya panjang ada Saya ini yang bahkan Pak itu Agal ya. hitung pelajaran. nanti jadi ngobrol. Iya, Ya, udah mungkin ada yang lain akan ingin bertanya. Makasih Baik banyak, ya. Coach. Tidak Makasih, apa. Mas Sri. Jadi sama-sama Ibu, semoga lancar, sukses. Amin. sebagai pintu nanti kalau misalkan dimungkinkan untuk di lain waktunya dipersilakan ya Pak Galih. Ya, Barangkali Bu Ija bisa ngobrol langsung ke beliau. Ya, Misalnya nanti alhamdulillah. kan lewat jaringannya Pak Galih ataupun kita kan bisa dimungkinkan. Begitu Oh, ya ya. Insya Allah. Baik, Pak. Makasih. Jazakallah. Ya. Dari yang lain dipersilakan. Pak Denny Boy dari jauh ini dari timur ya, Sumbawa. Dipersilakan Pak Denny Boy. Saya membuka mic-nya.
Yang mana Pak Pak. Dani Boy? Pak Denny Boy dari Denny Boy Sagita dari Sumbawa. Dari Aceh, Pak Sabardi, dipersilakan. Kalau nggak tertulis juga boleh. Silakan bagi bapak ibu-ibu yang bisa lewat chat juga bisa. Silakan. Boleh saya lagi nggak Pak? Iya, sambil nunggu silakan Bu Ica. Iya, Sambil enggak nunggu sih yang Pak lain. Gali, gini kita tuh cari channel-channel ini, ya seperti yang Pak Gali bilang, uang itu kan berterbaran gitu ya, termasuk kayak kalau Ustadz Nasrullah di mana rezeki kan juga begitu ya, tinggal kita, nah itu maksudnya masuk ke jalur itunya gitu, mencarinya seperti apa ya Pak, untuk invest yang mungkin kalau kita tuh ya angel investor kali istilahnya, jadi yang memang mau itu pertama, kedua kita juga ada mungkin perlu seperti di take over gitu karena ada istilah pemegang saham sih tapi ya itu beliau juga dananya dari pinjam bank akhirnya kita diminta untuk bayar seperti itu yang tiap bulan Bayarnya kayak ke bank. gitu ke dia sih tapi ditentukan gitu dan harus sekian sedangkan kondisi perusahaan ini ya alhamdulillah Iya, sedang iya. ada Itu risiko musibah tinggi ya, risiko tinggi. ya. Kita bisnis, sebetulnya kalau berhasil keren. Kalau berhasil keren. Iya, Cuman ini risikonya ownernya anak muda terus berani banget lagi ya, monitor juga itu di sini. namanya bisnisnya modal dengkul, bukan pakai duit dia, duit bank. Iya, tapi kita juga modal Pak. Dia jadi gabung join. Enggak buat si dianya, Oh buat si iya, anak muda tadi itu. Kalau enggak dia berhasil keren. anak Karena muda kalau ibu itu stop nggak bayar gimana? anak muda ini ada uangnya juga Pak. Ini ada di sini nih, Mas Arya anaknya lagi monitor juga. Kayak gitu. Jadi kita dari kita ada uang dari itu yang ini juga cuman karena Tapi sebaiknya jangan tiap bulan dikeluarin. Itulah gini, investasi ini kan pendanaan jangka panjang biasanya. kalau dividen itu ya minimal per tahun ya. Dividen. Jadi kalau kita investor ini, biasa investor itu pendanaan jangka panjang, bisa setahun baru balik, 2 tahun. Yang sedang adalah setahun sampai 2 tahun lah. Gitu. Ada juga orang yang minta investasi 3 bulan harus udah balik ya. Nggak sesuai hukum alam aja. Sama aja kita mau mengharapkan tolong dong anak-anak saya, kamu cepat besar terus bantuin ngurus rumah ya. Tapi 3 bulan harus udah bisa ya. Tapi anak kita baru lahir gitu. Iya, Nggak paham. mungkin juga diharapkan. Iya, Ya kan? paham. Iya, nah itu yang kita belum paham Nah, kemarin. makanya itu nanti harus ada timingnya. Jadi timing apa namanya? Kalau kita butuh pendanaan jangka panjang, ya kita dapat duitnya masih lama, maka pendanaan juga sifat jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita bisnis nih, duit nih kayak baru dapat 10 bulan lagi nih. Ya. Maka kalau kita nyari pinjaman, yang usia pinjamannya di atas 10 bulan. Gitu. Atau usia investasinya di atas 10 bulan. Ya, jadi jangan ada cicilan tiap bulan. Kalau ada cicilan tiap bulan, berarti sebelum panen udah diambil, udah disedot itu. Iya, benar. Iya, ya, kurang ilmu di situnya. Ibu bisa renegosiasi lagi. Tolong dong kalau kayak begini belum jadi apa-apa, saya udah ditarikin, nggak bisa. Baru nanti, boleh nggak tahun depan, gitu. Nanti, tapi mungkin kalau jadi lebih lama bisa jadi, oke, mungkin returnnya saya jadi lebih gede ya, gitu, proporsinya. Iya, itu tergantung nego. Tapi jangan tiap bulan keluar. Orang belum menghasilkan misalnya. Iya, Nah, saya yang tahu industrinya kan ibu nih apa nih, Kopra ya? Iya, Kopra. Nah, berapa lama sih kalau di kelas Bang Coach kecepatan Perputaran uangnya. perputaran itu baru balik lagi tuh dalam berapa bulan, cash conversion cycle-nya namanya, CCC-nya. Nah, jangan sampai duit kita masuknya masih 4 bulan, 5 bulan, kita udah mencari kredit yang 3 bulan. Kan repot tuh. Kalau investor, atau kita nyari investor yang tiap bulan minta dibayar, orang kita duitnya baru 6 bulan lagi. Iya. Nah, ini kita harus adjust. Ini sih perputarannya cepat sih, Coach, antara 10 sampai 20 hari. Enggak, Bu Ica, cash conversion cycle-nya up to 3 bulan itu. Paling cepat 1,5 bulan. Sampai 3 bulan. Oh, udah tahu nih. Iya, soalnya udah pernah kan ikutan training kemarin sama Coach Gojali. Iya, Coach Afwan. Ya, itu dulu deh, Coach, makasih banyak. Jadi itu harus kita tugas pengusaha harus mengadjust itu.
Iya, iya, iya. menyeimbangkan. Jangan sampai duitnya baru dapat 2 bulan lagi, kita ngambil investasi yang dalam 1 bulan harus sudah kita bayarin, ya kan minus. Iya, jadi Kalau perlu ngambil, itu kan makanya gini, rumus kaya. iya, Rumus kaya itu 2. 1, duit masuk harus lebih banyak daripada uang keluar. iya, prinsip ekonomi. Heeh. Yang kedua, duit masuk harus lebih cepat daripada duit keluar. Iya, iya. Iya, betul, Jadi kalau Kak. duit masuknya lebih lambat daripada uang keluar, ya nggak kaya-kaya. Habis. Kayak tadi misalnya Ibu pakai dana investor udah diminta dibayar tiap bulan. Iya, Benar nggak? benar. Ya kan? Di periode Iya, yang lebih pendek, ya kan? iya. Sekarang mau nuntut Padahal duitnya sebab masih, itu secara iya, berarti uang pengadilan. keluarnya lebih cepat daripada uang masuk. Iya, iya. Gitu. Iya, Baik, iya. ini ada Oke, pertanyaan Ya, dari betul. Oke. Terima Pak kasih banyak, Mas Nurholik. Tri. Semoga diperhatiin. Ya, Bu Ica. Pak Nurholik, silahkan. Sebentar. Assalamualaikum, Dari izin mana? bertanya. Bang. Ustaz. Oh, enggak, silahkan. Pak Nurholik. Dari Nurholik. Iya. Ini dari Nurholik dari Tangerang ini. Assalamualaikum. Assalam. Mangga silakan. Waalaikumsalam. Mana nggak nyala? Iya Ustaz. Kebetulan saya kan usahanya trading, gitu. Trading kita ya untuk permodalan ya mepet. Artinya kita bisa layanin ketika orang itu perusahaan itu berani bayar cash ke kita, baru kita layanin. Sedangkan peluang-peluang itu sebenarnya ada karena perusahaan pada minta bayar sebulan, gitu kan. Kita antar barang bayarnya sebulan, bayarnya sebulan. Nah, kalau kita ingin cari investor dan investornya itu kita gunakan contohnya si A, investor si A, kamu berinvestasi atas pengiriman barang saya di pabrik B, itu. Jadi khusus ini aja. Jadi kamu nanti yang apa itu cara investasinya setiap Investor project kali ya? Duitnya. Per project itu aja. Halo. Nge-like ini. Halo Pak. Investor Halo, project. ya. Kali. Iya, Pak itu Nurholik. per proyek aja. Itu seperti itu lebih bagus nggak Ustaz? Atau gimana? Bisa nggak kayak gitu? Karena saya rasa dia biar nggak masuk terlalu dalam perusahaan kita, tapi disepakati khusus. Oh, saya mau nyuplai ke pabrik B, tapi dia mau pembayarannya sebulan sekali, gitu. Sebulan sekali. Tapi pengiriman saya kita keuntungannya nanti sekian nanti kita bagi hasil di situ kayak gitu bisa nggak Ustaz? Bisa. Itu kan investor proyek. Hanya proyek itu aja. Investor proyek. Juga ngamanin kalau misalnya kita di proyek itu rugi ya dia nggak ini yang lain, di situ aja udah gitu kan. Tuh. Cuman ya paling dapatnya short term gitu kan. Gitu. Untuk jangka pendek oke lah gitu. Tapi kalau untuk bangun bisnis bisa apa enggak gitu kan. Ya karena sendiri gini, saya berpikirnya kan gini Ustaz. Kenapa saya pun kalau ingin cari investor seperti itu. Nah, ketika saya juga pernah berinvestasi dan investasi itu dibatasi jangkanya. Saya juga nggak mau kalau itu. Karena apa? Ketika saya investasi ke si A, dia mendirikan perusahaan ini gitu kan. Mendirikan perusahaan contohnya AKK. Terus nanti ketika untung kita bagi, ketika rugi kita bagi, tapi dia membesar kita ditinggal. Kan saya hitungannya seperti itu. Tapi kalau per proyek itu kan memang udah di apa itu? Dia membesar kita ditinggal maksudnya gimana? Maksudnya gini, contohnya kita ada investasi di sebuah usaha A, di sebuah usaha A. Dia butuh dana, saya butuh dana 200 juta. Ya, terus kamu saya kasih itu nanti pembagian keuntungannya seandainya 25% dari keuntungan dalam jangka waktu 5 tahun, seperti itu kan? Betulnya setelah 5 tahun harus ngomongin pembagian keuntungan. Kalau kita investasi di bisnis, langsung aja bikin PT, bikin badan usaha. Nah, itu bentuknya saham kan? Iya, saham itu. Saham kita dikasih makanya saham 25%. Jarang gitu investasi. Iya. Ya kalau kita udah masuk ke akte,
nggak bisa ditinggalin, gimana ditinggalin? Karena perjanjiannya, kita ada perjanjian bahwa nanti Gimana? Ini ada perjanjian. nggak bikin PT sendiri, nggak? Enggak, kita cuman investasi itu bukan bikin PT bersama gitu loh. Kita untuk pendanaan Hanya aja. kalau kita masuk kayak gitu, langsung aja minta masuk dapat saham, terus langsung bikin perubahan tuh akte PT-nya, kita masuk. Karena kan kita bawa 200 juta misalnya, bener nggak? Nah, Iya. gitu. Jadi nggak bisa ditinggal. Nggak usah lagi pakai akad-akad perjanjian udah masuk jadi saham, jadi owner. Iya. Oke. Makanya tadi kalau gitu berarti investor bisnisnya, ya kan? Malah ente bisa dapat kalau bisnisnya berkembang di tempat yang lain, ente pasti kebagian. Kalau nggak kebagian, ya bisa juga sih nggak dibagi gitu kan? Dia lapornya begitu terus. Iya. Ya itu tadi masalahnya, kalau kita mau bohong-bohong kayak gitu, ya silakan aja. Dalam jangka pendek bisa, tapi dalam jangka panjang Anda sedang apa gitu. Kalau Anda kok karakternya seperti itu, ya kalau kita jadi orang kan bisa, kita apa nggak bisa bohong deh, percuma. Kita bohong-bohong juga nanti partner kita tahu gitu kan. Ya kamu mau ngapain sih gitu kan? Ya silakan aja. Orang-orang kayak gitu kan tadi saya bilang, makanya kalau Anda mengecewakan partnernya, sebetulnya kita lagi membunuh ladang Diri kita kita sendiri. Iya betul. Iya kan? Makanya saya akhirnya hari ini bisnis sebagai supplier itu saya pengennya ya udahlah, kalau saya pernah digituin, saya nggak pengen orang lain kayak gitu, biar aman, ya udah per proyek aja. Saya bisa suplai A, saya butuh dana sekian, selama saya masih suplai di pabrik itu berarti kita bagi hasil, dan kalau ada kerugian ya kita nanti dihitung bersama. Terus kalau seandainya saya bisa lagi suplai di perusahaan C, kamu mau ikut lagi nggak di sini? Kita tawarkan ke yang sudah pernah masuk kayak gitu. Saya pernah tuh ya, ada orang mau bisnis apa ya, sampah gitu. Tiap minggu gitu. Jadi minta invest. Pertama saya kasih sekian puluh juta. Balik sih, minggu depannya balik. Invest lagi. Minta lagi Pak, 10 juta lagi. Balik lagi, terus minggu depan berapa puluh juta lagi gitu. Tapi kemudian ya gitu terus gitu. Saya juga heran, Mas, Anda nih gimana sih? Anda nggak punya duit. Jadi dari keuntungan kemarin nggak nabung gitu. Kok terus-menerus tiap saat pakai duit saya gitu. Bukan saya nggak ada duit gitu. Cuma maksudnya Anda berbisnisnya nggak umum. Kalau kayak gitu. Karena Anda nggak menabung buat diri Anda sendiri, Anda nggak menyiapkan capex. Jadi setiap kali dapat duit project langsung habis dibagi. Setiap kali dapat duit project langsung habis dibagi gitu. Nggak bisa gede gitu. Itu masih mental miskin itu. Gitu. Susah besarnya gitu. Makanya kita harus punya dana yang buat investasi gitu. Jadi makanya tadi saya bilang kalau kita invest ya di bisnisnya gitu. Kalau udah terjadi berkali-kali, udah deh kita bikin PT sendiri aja deh, gimana bro? Jadi gue nggak tiap saat nih mintain duit lo gitu kan? Nggak tiap saat, kali aja udah saya taruh, saya punya uang 200, Anda berapa? 300, ya udah. Gitu kan. Tapi karena saya harusnya kan 40-60. Tapi begini Mas Bro, yang punya keahlian kan saya. Tolong dong kalian saya dihargain. Ya udah, kamu minta berapa? Ya udah saya minta dihargain 20%. Boleh nggak? Boleh kan? Kalian saya 20%. Nah, sisanya 80% dibagi proporsional sesuai 200 sama 300 misalnya. Bisa. Jadi 200 kali 80%. Berapa gitu kan? Nah, 300 kali 80%. Ya enggak? 32 sama 48 mungkin. Nah, ente 32 secara dananya, tapi kan ente punya kepemilikan sebagai keahlian 20%. Bisa 52% jatuhnya gitu. Bisa dinegosiasiin kayak gitu. Jadi langsung dibentuk PT-nya. Makanya saya jarang tuh bikin perjanjian kerja sama project. Capek. Mendingan kalau udah terjadi berkali-kali kita bikin PT aja langsung, udah langsung negara yang ikutan. Kalau situ nggak serahin ya ini langsung bikin PT, langsung bikin rekening bank gitu. Kalau takut kita gunakan bank nih. Pakai 2 token bisa, pakai join N bisa, tanda tangan harus 2. Kalau mau cepat transaksi pakai 2 token. Saya pegang, situ pegang. Udah. Jadi dua-dua punya kontrol keuangan, gitu. Iya, siap. Gitu. Siap. Insya Allah udah paham. Kapan-kapan bisa konsultasi, Ustadz.
Boleh, boleh. Terima kasih, Ustaz. Baik. Oke, ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Nur Falik dari daerah mana? Pak Nur? Iya. Oh, udah menghilang lagi. Dari daerah Iya, mana? Ustaz. Dari daerah mana? Saya di Tangerang Oh, Tangerang. dengan Ustaz Ini ada. Ghazali itu. Oh iya, silakan, siap. Udah sama gurunya, Mas. Udah, Insya Allah. saya di Tangerang udah. Orang Jakarta. Oke. Baik, dari Sumatera tadi ada Pak Haris, silakan. Dari Sumsel. Satu lagi pertanyaan ya, karena waktu udah 5.32. Mohon maaf tadi agak lambat. Insya Allah nanti kita agendakan kembali ya, Pak Gali. Insya Allah ya. Beliau ilmunya cukup banyak ini dan usahanya cukup luas ya. Kali teman-teman juga ada join account ataupun join bisnisnya maksudnya. YouTube-nya bisa kita adakan kembali ya Pak Gali, insya Allah ya. Kita Boleh. agendakan. Insya Allah. Silakan Bapak Ibu, satu lagi pertanyaan lagi. Dipersilakan. Ada dari Probolinggo, dari Temanggung, dari Jawa Tengah. Insya Allah sementara cukup dulu pada hari ini. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Gali Pandekar yang telah membersamai kita dan membuka inspirasi yang cukup besar ya bagi teman-teman di Genpro, member Genpro. Insya Allah kita berkhidmat untuk memberikan kemanfaatan kepada seluruh anggota ya, kepada member-member Genpro. Silakan kunjungin kepada sahabatgenpro.com ataupun silakan menghubungi ke sekretariatan Genpro Pusat untuk menjadi member, anggota ataupun untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan kita. Baik, terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara webinar pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Silakan ada sesi dokumentasi ini. Silakan panitia. Iya, Pak. Mohon berkenan untuk silakan Mbak Sensi mimpin dulu sebentar untuk foto. Silakan untuk dibuka terlebih dahulu kameranya, Bapak Ibu semua. Ini ada 3 slide, ada 2 slide sekarang. Kita akan mengambil foto terlebih dahulu sebelum ditutup. Sudah ya, saya ambil di slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, sudah. Terima kasih, Pak. Baik. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika. Terima kasih Pak Gali. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gali. Terima kasih Dr. Budan. Izin keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.